Setiap tempat punya cerita. Di balik tembok, di bawah tanah, atau di antara bayangan, selalu ada sesuatu yang berdiam, menunggu untuk ditemukan. Gang kecil di ujung kota ini terlihat biasa. Tapi sejak bertahun-tahun lalu, tak ada satupun yang mau tinggal di rumah paling ujungnya. Konon, rumah itu dulu milik seorang perempuan bernama Sulastri, dukun yang meninggal secara tidak wajar. Sejak saat itu, siapapun yang menempati rumah itu tidak pernah benar-benar pergi. Inilah kisah tentang rumah di ujung. Kisah nyata yang tak seharusnya diceritakan. Mobil pickup berhenti di depan sebuah gang sempit yang hanya muat satu mobil kecil. Di ujung gang itu berdiri sebuah rumah tua berwarna hijau pudar. Catnya mengelupas, dan jendelanya berdebu seperti sudah lama tak dibuka. "Ini rumahnya, Bu," kata sopir pickup sambil menurunkan kardus. Rani menatap rumah itu lama. Ada sesuatu yang aneh, entah dari udara yang terasa lebih dingin di sekitar rumah, atau dari cara daun-daun kering di halaman seolah tak bergerak meski angin bertiup pelan. "Murah banget soalnya, Ron," sahut suaminya. Bayu berusaha tersenyum. "Cuma 50 juta setahun. Nggak bakal dapat rumah segede ini di Jakarta." Rani hanya mengangguk pelan. Ia menggenggam tangan anak semata wayangnya, Nisa, yang berumur 7 tahun. "Bu, rumahnya serem ya," bisik Nisa lirih. Bayu tertawa kecil. "Ah, kamu ini, nanti udah kita bersihin, pasti kelihatan bagus." Mereka mulai masuk ke dalam. Begitu pintu kayu tua itu dibuka, aroma apek langsung menyeruak, seperti campuran debu, jamur, dan sesuatu yang agak amis. Rani menutup hidungnya. "Ya ampun, bau. Ini rumah udah berapa lama nggak ditempati sih?" "Katanya pemilik sebelumnya pindah ke luar negeri," jawab Bayu. "Udah, kita buka jendela dulu." Sore itu mereka sibuk membersihkan rumah. Bayu menyapu halaman, Rani mengepel lantai, dan Nisa duduk di ruang tamu sambil menggambar. Namun sekitar jam 5 sore, Rani mendengar suara seperti piring pecah dari arah dapur. "Bayu," panggilnya. Suaminya menjawab dari luar, "Apa sayang?" "Dari dapur deh, kayak ada yang jatuhin piring." Bayu masuk ke dalam. Mereka berjalan ke dapur bersama. Tapi begitu sampai, tidak ada apa-apa. Semua peralatan dapur masih rapi di tempatnya. "Mungkin tikus," kata Bayu. "Rumah kosong pasti banyak binatangnya." Tapi Rani memperhatikan sesuatu. Di lantai dapur yang berdebu, ada jejak kaki basah. Satu pasang, menuju ke arah pintu belakang. "Ya, ini bukan jejak kaki kamu kan?" tanya Rani pelan. Bayu menatap ke bawah. "Enggak. Aku belum kesini dari tadi." Mereka saling berpandangan. Hening. Angin bertiup melalui celah pintu belakang yang setengah terbuka, membuat tirai bergoyang. "Udah, kita lanjut aja. Nanti aku kunci pintu belakangnya," ucap Bayu cepat, mencoba mengalihkan suasana menjelang malam. Rani keluar sebentar untuk membeli makan di warung depan gang. Saat kembali, ia berpapasan dengan seorang ibu tua berkerudung lusuh yang berdiri di depan pagar rumah mereka. "Baru pindah, ya?" Suara ibu itu serak tapi lembut. "Iya, Bu. Baru hari ini." Ibu tua itu menatap rumah mereka lama sekali. Matanya seperti memeriksa tiap jendela dan sudut dinding. "Hati-hati, Nak," katanya akhirnya. "Kalau malam, jangan buka pintu belakang. Jangan juga manggil siapapun kalau dengar suara minta tolong." Rani terpaku. "Maksud ibu?" Ibu itu hanya menggeleng pelan lalu berbalik pergi. Rani mematung beberapa detik sebelum masuk ke rumah lagi. "Bu, kenapa?" tanya Bayu. "Nggak apa-apa. Cuma tetangga nyapa," jawab Rani, tapi suaranya ragu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Nisa sudah tidur di kamarnya. Bayu dan Rani berbaring di kamar utama yang bersebelahan dengan dapur. "Ron," bisik Bayu, "kamu masih mikirin jejak kaki tadi ya?" Rani mengangguk. "Iya, sama kata ibu-ibu tadi." "Ah, jangan dibawa serius. Orang sini kan suka percaya hal mistis. Kita realistis saja." Belum sempat Rani menjawab, terdengar suara ketukan pelan dari arah dapur. "Tok, tok." Rani menegakkan badan. "Kamu dengar nggak?" Bayu menghela napas. "Mungkin tikus lagi, Ron." Tapi suara itu terdengar lagi lebih keras. Dan kali ini disertai suara langkah kaki basah. Slap, slap, slap. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Bayu berdiri, membuka pintu perlahan. Di lorong sempit yang menuju dapur, tidak ada siapapun. Tapi lantainya yang tadi kering sekarang penuh air. Dan di ujung lorong, terlihat pintu dapur yang terbuka lebar. Padahal sudah dikunci. Angin malam masuk membawa bau anyir. Dari luar, terdengar suara lembut, seperti suara perempuan memanggil pelan. "Rani, tolong aku." Rani menahan napas. "Bayu, itu." Suaranya dari luar. Bayu menggenggam tangannya. "Jangan dibuka, Ron." Tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Ia melangkah mendekat ke arah dapur, menatap keluar. Gelap, hanya sinar bulan yang samar.
Dan di bawah pohon mangga di belakang rumah, tampak sosok perempuan berambut panjang, berdiri menunduk. Tubuhnya kuyup seperti baru keluar dari sumur. Saat Rani mematung, sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong. Dari mulutnya mengalir air hitam. "Kau, bukan dia." Rani berteriak histeris. Bayu langsung menariknya masuk dan menutup pintu keras-keras. Tapi saat dia mengunci pintu itu, sesuatu mengetuk balik dari luar. Perlahan, tok, tok, tok. Pagi itu matahari bersinar redup, seolah enggan menyentuh rumah di ujung gang ketujuh. Rani duduk di ruang makan, menatap cangkir kopi yang sudah dingin di depan pintu belakang. Segenggam tanah basah dengan paku karat itu masih tergeletak. Bayu baru selesai mengecek gembok di pintu belakang. "Aku udah periksa, semua terkunci rapat, gak mungkin ada orang masuk semalam." Rani menatapnya dengan wajah pucat. "Tapi kamu juga dengar kan, Bay? Suara langkah kaki itu nyata. Dan suara perempuan itu. Dia manggil namaku." Bayu diam sejenak, mencoba mencari alasan logis. Mungkin itu orang gila yang nyasar, atau prank dari anak-anak kampung sini. Tapi tulisan di dinding itu, "Rumah ini masih menunggu." "Itu kamu yang tulis?" tanya Rani dengan nada tegas. Bayu menelan ludah. Bukan. Suasana jadi hening. Bahkan suara burung pun tak terdengar pagi itu. Hanya ada angin yang berembus pelan dari celah jendela dapur, membuat tirai bergoyang seolah ada sesuatu di baliknya. Menjelang siang, seorang lelaki tua datang ke rumah mereka. Badannya kurus, kulitnya legam, dan matanya tajam tapi ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Darto, ketua RT di daerah itu. "Saya dengar kalian baru pindah semalam," katanya sambil menatap rumah dengan sorot mata yang sulit dibaca. Bayu mengangguk. "Iya, Pak. Mohon maaf kalau semalam agak ribut soalnya..." "Ya, baru beres-beres." Pak Darto tersenyum tipis. "Rumah ini sudah lama kosong. Warga sini agak segan kalau disuruh masuk." Rani memberanikan diri bertanya, "Kenapa, Pak?" Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah belakang rumah, tepat ke arah pohon mangga yang semalam jadi tempat sosok itu berdiri. "Kalian jangan pernah buka pintu belakang malam-malam," ujarnya. Akhirnya, "Kalau dengar suara orang manggil, pura-pura aja nggak dengar." Rani menelan ludah. "Apa ada yang pernah tinggal di sini sebelumnya?" "Ada," jawabnya pendek. "Tapi mereka cuma tahan 2 minggu. Kenapa mereka pergi?" tanya Bayu. Pak Darto menghela napas panjang. Istrinya sakit parah. Tiap malam kejang-kejang, mulutnya keluar darah. Waktu dibawa ke rumah sakit, dokter bilang gak ada penyakit apa-apa. Tapi besoknya, dia meninggal. Rani menutup mulutnya dengan tangan. Astaga. Pak Darto menatap mereka tajam. Sejak itu, orang-orang bilang rumah ini disantet. Tapi yang kena bukan orang yang seharusnya. Malam datang cepat hari itu. Bayu dan Rani duduk di ruang tamu. Lampu temara menyorot ruangan yang masih terasa asing. Nisa sudah tidur lebih awal karena kelelahan bermain di siang hari. Tepat jam 12 malam, Rani terbangun. Ia mendengar sesuatu, seperti bunyi air bergolak, blab blab blab. Ia bangkit pelan-pelan, menatap jendela dapur yang mengarah ke halaman belakang. Suara itu datang dari luar, lebih tepatnya dari sumur tua di dekat pohon mangga. Rani mengguncang bahu Bayu bangun. "Bedeng rendek." Bayu membuka mata setengah sadar. "Apaan sih, Ron?" "Deng, ada suara air dari sumur." Bayu diam, lalu ikut mendengarkan. Benar ada suara air bergolak, diselingi bunyi seperti seseorang menghembuskan napas dari dalam air. Bayu bangkit, mengambil senter dan berjalan ke dapur. "Aku cek bentar." "Ya, jangan, Bay. Jangan keluar." Rani menahan tangannya. "Tapi aku pengen tahu ada apa. Mungkin hewan jatuh ke sumur." Bayu membuka pintu belakang perlahan. Angin malam langsung menerpa wajahnya, dingin dan berbau tanah basah. Ia melangkah hati-hati ke arah sumur sambil menyorotkan senter. Sumur itu tua, dinding batunya dipenuhi lumut. Airnya gelap, tapi tenang, tidak seperti suara yang mereka dengar. Bayu mencondongkan tubuh. "Halo." Tak ada jawaban, hanya suara serangga malam. Tiba-tiba, air di sumur itu bergolak keras, membuat Bayu terlonjak mundur. Dari dalam sumur muncul gelembung besar. Lalu sesuatu seperti rambut panjang hitam mengambang di permukaan air. Bayu menatapnya dengan ngeri. Rambut itu perlahan terangkat, dan dari bawahnya muncul sebuah wajah pucat, matanya kosong menatap ke atas. Bayu menjatuhkan senter dan berlari ke dalam rumah, menutup pintu dengan keras. "Rani, di sumur ada perempuan." Rani menatapnya ketakutan. "Aku udah bilang jangan keluar." Lampu di ruang dapur tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati total. Hanya senter yang tergeletak di lantai menerangi sedikit ruang. Dari luar pintu terdengar suara langkah kaki basah lagi pelan, tapi pasti mendekat ke arah mereka.
Slap, slap, slap. Rani, buka pintunya. Suara perempuan itu lembut, seolah memohon. Tapi kali ini, Nisa yang entah sejak kapan berdiri di ambang pintu kamar menatap ke arah dapur dan berkata pelan, "Ibu, tante itu dari sumur." Dia bilang, "Kedinginan." Rani langsung menarik Nisa ke pelukannya. "Jangan lihat, sayang. Tutup matamu." Bayu mengambil pisau dapur, berdiri di depan pintu belakang yang kini bergetar seperti ada seseorang mencoba membuka paksa dari luar. "Tok, tok, tok, tolong aku. Aku nggak salah." Mereka yang salah. Suara itu berubah menjadi tangisan parau. Lalu tiba-tiba hening. Beberapa detik kemudian, dari bawah pintu mengalir air hitam bau busuk menusuk hidung, seperti bangkai yang direndam. Bayu memundurkan langkahnya, ngeri melihat air itu bergerak sendiri, membentuk jejak seperti tangan yang merayap. Air itu berhenti tepat di depan kaki Rani, lalu perlahan menghilang ke lantai. Bayu memutuskan mencari tahu lebih jauh. Ia mendatangi Pak Darto lagi, meminta penjelasan. Pak Darto terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Perempuan itu, namanya Sulastri. Dia istri penghuni lama rumah itu. Orang bilang dia kena santet karena rebutan warisan dengan adiknya sendiri. Tapi santet itu salah sasaran. Harusnya buat adiknya, malah kena dia sendiri. Dan dia meninggal di sini?" tanya Bayu. Pak Darto mengangguk. Ditemukan di sumur belakang. Tangannya masih berusaha naik, tapi tubuhnya udah kaku. Dari situ orang-orang percaya. Rohnya belum tenang, santetnya belum selesai. Bayu terdiam, nafasnya berat. Tapi, kenapa dia manggil nama istri saya? Pak Darto menatapnya tajam. Mungkin karena Rani punya sesuatu yang mirip dengannya. Entah wajahnya atau nasibnya. Sore itu, Rani membersihkan dapur. Saat ia hendak menutup jendela, matanya menangkap sesuatu di luar di dekat sumur. Ada cermin kecil tergantung di dahan pohon mangga. Dan di dalam pantulan cermin itu, Rani melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri tepat di belakangnya, menatap dengan mata kosong dan berbisik pelan. "Gantikan aku." Rani menjerit, dan cermin itu pecah sendiri. Sejak kejadian sore itu, Rani tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu teringat pantulan di cermin kecil di pohon mangga itu, sosok perempuan berambut panjang dengan mata kosong dan wajah penuh air hitam. Bayu mencoba menenangkan istrinya, tapi dalam hatinya ia sendiri tak tenang. Rumah itu terasa semakin berat, semakin dingin, seolah setiap sudutnya menyimpan pandangan yang tak terlihat. Pagi-pagi sekali, Rani membersihkan pecahan kaca yang masih tersisa di lantai dapur. Tapi saat ia memungut satu serpihan besar, tangannya terluka. Darah menetes ke lantai. Dan anehnya, darah itu tak jatuh seperti biasa, melainkan menyebar membentuk lingkaran kecil, lalu merembes masuk ke celah ubin seperti diserap oleh sesuatu di bawah sana. "Rani, kamu kenapa?" Bayu datang membawa kotak P3K. "Gak apa-apa, cuma kena serpihan," jawabnya, berusaha tenang. Tapi matanya tak lepas dari lantai. Ia yakin darahnya disedot ke dalam tanah. Beberapa menit kemudian, saat ia berdiri dan menatap cermin di dinding dapur, ia melihat sesuatu. Di belakang pantulan dirinya ada bayangan perempuan berdiri di dekat pintu dapur. Rambutnya terurai menutupi wajah. Rani menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Tapi begitu ia menatap cermin lagi, bayangan itu masih ada. Dan kali ini, pelan-pelan, kepala sosok itu terangkat, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam pekat. "Kau berdarah, seperti aku dulu." Cermin itu retak dengan suara keras. Rani menjerit dan jatuh terduduk. Sejak kejadian itu, Rani mulai berubah. Ia sering melamun, pandangannya kosong, bahkan kadang berbicara sendiri. Bayu mencoba bersabar, berpikir mungkin istrinya hanya stres karena pindah rumah. Tapi setiap malam, Rani sering terbangun dan berjalan ke dapur tanpa sadar. Suatu malam, Bayu terbangun dan mendapati Rani berdiri di depan cermin dapur, rambutnya menutupi wajah. Tangannya mengusap kaca sambil berbisik, "Kau ingin keluar?" "Ya, aku juga ingin pergi." Bayu menahan napas. Ia mendekat perlahan dan menggoyangkan bahu istrinya. "Rani, sadar, ini aku." Rani menoleh perlahan, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum aneh. "Bayu, kamu gak lihat? Dia di sini, di balik kaca." Lalu tiba-tiba, Rani mengangkat tangannya dan menyentuh cermin. Saat tangannya menempel, permukaan kaca itu seperti air yang beriak. Dan dari dalam muncul tangan lain yang mencoba menggenggamnya balik. Bayu spontan menarik tubuh Rani dengan keras. Cermin itu pecah berhamburan, dan tangan yang keluar dari sana lenyap dalam sekejap. Rani pingsan di pelukannya dini hari itu. Suara dari sumur belakang kembali terdengar bluk, diikuti suara seseorang menangis pelan.
Bayu berusaha mengabaikannya, tapi rasa takut membuatnya sulit bernapas. Ia keluar kamar dengan senter, memastikan semua pintu terkunci. Namun begitu ia sampai di dapur, langkahnya berhenti. Lantai penuh dengan jejak kaki basah, menuju ke arah kamar mereka. Jejak itu kecil seperti telapak kaki perempuan dewasa, tapi berair dan berbau tanah busuk. Bayu mengikuti jejak itu perlahan. Jejaknya berhenti tepat di depan kamar Nisa. Panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu kamar anaknya perlahan. Lampu tidur masih menyala lembut, tapi yang membuat jantungnya berhenti berdetak adalah Nisa tidak ada di tempat tidur. Selimutnya tergulung, jendela kamar terbuka sedikit, dan di ambang jendela ada bekas lumpur seperti seseorang baru saja naik dari tanah basah. Bayu panik. Ia langsung berlari keluar rumah, menyorotkan senter ke halaman belakang. Di dekat sumur, terlihat baju tidur putih kecil Nisa tergantung di dahan pohon mangga, meneteskan air. "Nisa!" Suara Bayu menggema di tengah malam. Ia mendekati sumur, menatap ke dalam air yang tenang. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara tawa anak kecil bercampur suara perempuan dewasa. "Dia udah di sini, Mas Bayu. Sekarang giliranku." Bayu nyaris kehilangan keseimbangan. Ia mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Tibut. Dari arah rumah terdengar suara pintu dibanting keras. Ia menoleh dan melihat Rani berdiri di depan pintu dapur. Matanya hitam legam, kulitnya pucat, dan dari rambutnya menetes air kotor. "Rani, di mana Nisa?" Rani tersenyum aneh. "Dia aman di tempat yang sama denganku." Kepanikan Bayu mendekat perlahan. "Rani, sadar, ini kita cari Nisa bareng-bareng, ya?" Rani menggeleng pelan. "Aku bukan Rani." Suara itu berubah lebih berat, seperti dua suara berbicara bersamaan. "Kau tak seharusnya tinggal di rumah ini, tapi kau malah membuka pintuku." Bayu mundur, ketakutan. "Siapa kamu?" Sosok Rani menunduk, lalu dengan cepat melangkah ke depan. Gerakannya kaku seperti boneka. "Namaku Sulastri." Bayu terdiam, napasnya memburu. "Sulastri nama perempuan yang mati di sumur itu." "Aku cuma ingin pulang," katanya lagi. Suaranya bergetar marah. "Mereka kubur aku hidup-hidup. Dan kau, istrimu, punya wajah yang sama." Tiba-tiba tubuh Rani kejang, lalu jatuh tersungkur. Dari mulutnya keluar air hitam, mengalir di lantai dapur. Bayu berteriak memanggil namanya berkali-kali, tapi tubuh Rani hanya menggigil dan menangis. Air dari mulutnya perlahan mengalir ke arah pintu belakang, menuju sumur. Pagi harinya, Rani terbangun dengan tubuh lemah. Ia tidak ingat apapun. "Nisa di mana?" tanyanya dengan suara serak. Bayu hanya bisa diam. Ia tidak menemukan Nisa dimanapun. Hanya bekas kaki kecil berlumpur di sekitar sumur yang lenyap begitu saja. Rani menangis histeris. Tapi saat ia menatap lantai dapur, ia melihat genangan air membentuk tulisan samar. "Aku cuma ingin keluarga." Dan di permukaan cermin yang retak, bayangan perempuan itu tersenyum lembut sambil menggandeng tangan seorang anak kecil. Wajahnya mirip Nisa. Rani duduk di ruang tamu, masih mengenakan piyama. Matanya bengkak karena semalaman menangis. Ia kehilangan Nisa, anak satu-satunya, yang entah bagaimana hilang di malam sebelumnya. Bayu duduk tak jauh darinya, menatap lantai dengan pandangan kosong. Mereka berdua nyaris tak bicara sejak fajar. Rani berbisik pelan, "Bayu, aku mimpi semalam." Bayu tak menoleh. "Mimpi apa?" Rani menggigit bibirnya. "Aku lihat Nisa. Dia duduk di tepi sumur, tapi kulitnya pucat, matanya hitam. Dia nyanyi lagu yang sering aku nyanyikan buat dia waktu kecil." Bayu menghela napas, berusaha menepis rasa takut. "Itu cuma mimpi, Ron. Kita bakal nemuin dia. Aku udah lapor ke polisi." Rani menatapnya lemah. "Kalau memang polisi yang bisa bantu, kenapa dari tadi aku masih dengar suara Nisa di dapur?" Bayu menatap istrinya kaget. "Apa?" Rani menunjuk dapur. "Torit, aku dengar dia ketawa." Bayu berjalan ke dapur dengan langkah hati-hati. Dapur itu masih terasa lembab, seperti baru saja disiram air dari bawah tanah. Ia memeriksa kolong meja, lemari, dan bahkan jendela belakang. Tak ada apa-apa. Namun ketika ia menegakkan badan, terdengar tawa kecil dari arah wastafel Bayu langsung menyorot senter ke arah suara itu. Tapi wastafel kosong. Lalu, tet-tet-tet, air keran tiba-tiba menetes sendiri. Dari tetesan itu, air berubah warna menjadi hitam pekat. Bayu menatap dengan ngeri. Air itu bukan sekadar kotor. Ada gelembung kecil di dalamnya. Dan gelembung itu pecah sambil mengeluarkan suara. "Papa." Bayu mundur dengan napas tersengal. "Rani, ke sini." Rani datang tergesa, matanya melebar saat melihat air hitam itu. Ia menjerit pelan.
Itu suara Nisa. Air di wastafel tiba-tiba meluap, memercik ke lantai. Dan dari dalamnya muncul rambut panjang hitam yang menggeliat seperti ular. Rani mundur ketakutan, tapi rambut itu menjulur ke arahnya, melilit pergelangan kakinya dengan kuat. Bayu langsung menarik tubuh istrinya sekuat tenaga. Rambut itu menegang, seperti tali yang menarik dari dalam saluran air. Tiba-tiba, suara anak kecil terdengar dari dalam pipa. "Jangan ambil ibu." Air di wastafel berhenti. Rambut itu perlahan masuk kembali, lenyap ke dalam saluran, dan semua kembali hening. Rani jatuh terduduk, gemetar hebat. "Bayu, itu Nisa. Aku tahu suaranya." Bayu menatapnya bingung dan takut. "Rani, mungkin itu bukan Nisa yang kita kenal lagi." Menjelang sore, Rani duduk di teras depan. Ia menatap gang yang sepi. Tiba-tiba, di ujung gang, terlihat anak kecil berjalan pelen-pelen menuju rumah mereka. Bajunya basah, rambutnya menutupi wajah. Rani berdiri. "Nisa." Anak itu tidak menjawab. Ia berhenti di depan pagar rumah, menunduk, lalu menaruh sesuatu di tanah. Sebuah boneka kain kecil berwarna merah yang tampak sudah lapuk. Setelah itu, anak itu berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh. Rani langsung berlari keluar. "Nisa, tunggu." Tapi begitu sampai di luar pagar, anak itu sudah hilang, seperti menguap di telan udara. Rani menatap boneka itu. Tangannya gemetar saat memungutnya. Boneka itu berat, dan saat diperhatikan lebih dekat, di bagian perutnya ada lilitan benang hitam dengan paku. Karat menancap di tengahnya. Rani berteriak histeris dan melempar boneka itu. Tapi boneka itu jatuh tepat di kakinya sendiri, seolah menempel. Bayu keluar karena mendengar teriakan. "Kenapa, Ron?" "Bongke ini." "Nisa yang taruh." Bayu menatap boneka itu dengan wajah pucat. "Kita bakar aja." Mereka membawa boneka itu ke belakang rumah dan menyalakan api kecil di kaleng bekas. Bayu melempar boneka itu ke dalamnya. Tapi saat api mulai membakar, terdengar suara anak kecil menangis keras dari dalam api, disertai bau amis dan suara mendesis seperti air mendidih. "Panas, panas." Roni menjerit, menutup telinganya. "Hentikan, jangan bakar dia." Bayu berusaha memadamkan api dengan air, tapi semakin disiram, api malah membesar. Dari asap yang naik, tampak bayangan anak kecil berwajah pucat memandangi mereka dari balik kobaran. Akhirnya api padam sendiri. Namun setelah asap hilang, boneka itu tetap utuh, tidak terbakar sama sekali. Malah kini terlihat lebih baru, seperti baru dijahit. Rani mulai bertingkah aneh lagi. Ia duduk di depan jendela, memeluk boneka itu sambil mengelus rambutnya pelan. "Dia cuma kedinginan," gumamnya. "Kasihan kalau ditinggal sendirian." Bayu mendekat pelan. "Rani, kasih bonekanya ke aku, ya kita taruh di luar aja." Rani menatapnya dengan pandangan tajam. "Jangan sentuh dia." Suaranya berubah, dingin dan berat. Bayu mundur. "Ron, kamu kenapa sih?" Rani berdiri pelan, menatap suaminya lurus-lurus. "Kamu janji jaga kami, tapi kamu malah mau pisahkan aku dari anakku." "Anakmu? Itu boneka, Ron. Anak kita Nisa masih hilang." Rani tersenyum miring. "Kau salah, Nisa udah pulang." Ia mengangkat boneka itu tinggi-tinggi, dan saat Bayu menatapnya, mata boneka itu perlahan terbuka. Dua mata hitam kecil yang menatap tajam ke arah Bayu. Bayu berteriak spontan dan memukul boneka itu. Tapi Rani menjerit seperti kesakitan. "Jangan sakiti dia!" Semua lampu rumah padam bersamaan. Hening sejenak. Lalu dari arah sumur terdengar suara langkah kaki kecil. Slap, slap, slap. Disusul suara nyanyian lirih. "Bangun pagi, cuci muka, pakai air dari sumur ibu." Rani menatap ke arah suara itu dengan mata kosong, lalu berkata pelan, "Dia haus." Ketika Bayu menyalakan senter dan menyorot ke arah halaman belakang, ia melihat Nisa berdiri di tepi sumur. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat, dan air menetes dari mata hitamnya. Di tangannya, ia menggenggam boneka merah yang sama. Rani berlari memeluknya sambil menangis. "Nisa, kamu pulang." Tapi saat ia merengkuh anak itu, tubuh Nisa terasa dingin seperti es, dan dari mulutnya keluar bisikan pelan, "Aku bukan Nisa lagi, Bu. Aku cuma pengganti." Air dari tubuh anak itu mengalir ke tanah, lalu hilang di telan bumi. Bayu mendekot, tapi saat ia menyentuh bahu Rani, tubuh istrinya menyatu dengan anak itu, membentuk satu bayangan panjang yang memudar perlahan di bawah cahaya senter. Ketika Bayu menatap kembali ke arah sumur, di permukaannya muncul pantulan tiga sosok: Bayu, Rani, dan Nisa, tapi hanya satu dari mereka yang masih hidup. Sudah 2 hari Bayu tidak tidur. Setelah malam itu, malam ketika Rani dan Nisa lenyap di depan matanya, ia seperti hidup di antara dua dunia. Kadang ia merasa rumah itu kosong, tapi kadang
Ia mendengar suara tawa Nisa dari kamar, langkah kaki Rani di dapur, atau bau wangi melati yang muncul tiba-tiba di malam hari. Rumah di ujung gang 7 kini benar-benar seperti hidup. Dan Bayu tahu, ada sesuatu di bawah rumah itu yang belum tenang pagi itu. Bayu mendatangi rumah Pak Darto dengan wajah kusam dan mata merah. "Saya mohon, tolong saya. Istri saya hilang, anak saya juga, tapi mereka masih ada di rumah." Pak Darto menatapnya lama. Wajahnya tampak berat. "Kamu masih di sana?" Bayu mengangguk. "Saya nggak bisa pergi. Saya coba keluar, tapi setiap saya sampai di ujung gang, saya balik lagi tanpa sadar. Kayak rumah itu nggak mau ngelepas saya." Pak Darto menunduk, lalu masuk ke dalam rumahnya sebentar. Ia keluar membawa kotak kecil dari kayu jati. "Ini peninggalan dukun lama yang pernah coba bersihin rumah itu," katanya sambil menyerahkan kotak itu. "Di dalamnya ada peta kasar dan tulisan mantra. Tapi dengar baik-baik, nak, jangan coba buka sumur itu. Kalau kau buka, yang di bawah sana nggak akan mau tidur lagi." Bayu menerima kotak itu dengan tangan gemetar. "Saya nggak punya pilihan lain, Pak. Di dalam kotak kayu itu ada beberapa benda. Selembar kain lusuh dengan tulisan Arab Jawa, seutas tali yang ujungnya gosong, dan sebuah kertas berwarna coklat tua dengan gambar denah rumah. Di tengah denah, ada tanda bulat hitam bertuliskan, 'Sumur tertutup, jangan digali.' Tapi di bawahnya ada kalimat kecil yang ditulis dengan tinta merah. 'Jasad Sulastri dikubur bersama benda kutukannya, guci air hitam.' Bayu membaca tulisan itu berulang kali. Guci air hitam. Mungkin itu penyebab semua ini. Ia memutuskan untuk mencari benda itu malam ini juga. Malam turun cepat. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat tanah di halaman belakang becek dan lembab. Bayu menyalakan satu satania lampu gantung di dapur, lalu membawa cangkul dan senter ke arah sumur. Udara terasa berat, seolah seluruh halaman menatapnya diam-diam. "Rani, Nisa, aku bakal bawa kalian pulang," gumamnya pelan. Ia mulai menggali di dekat sumur. Di tempat tanahnya sedikit menonjol dan berbau busuk. Setiap kali cangkulnya masuk ke tanah, terdengar suara krak-krak, seperti sesuatu yang rapuh di bawah sana. Setelah beberapa menit, cangkulnya membentur benda keras. Bayu jongkok dan membersihkan tanahnya dengan tangan. Dan di sana, setengah terkubur, ada guci kecil berwarna hitam legam. Permukaannya halus tapi dingin seperti es. Begitu ia menyentuhnya, udara di sekeliling langsung berubah dingin. Lampu di dapur berkedip-kedip Bayu. Suara itu lirih, datang dari arah sumur. Bayu menoleh. Di bibir sumur, berdiri Rani. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menutupi wajah, dan air hitam menetes dari jarinya. "Rani," suara Bayu serak. "Kamu di mana selama ini?" Rani tersenyum pelan. "Aku di bawah bersama dia." "Jangan buka gucinya, Mas." Bayu, "Tapi kalau ini penyebab semuanya, aku harus hancurkan." Rani menggeleng. "Kamu nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Itu bukan cuma santet, itu gila." Tapi Bayu sudah terlanjur tak peduli. Ia mengangkat guci itu dan membantingnya ke tanah dengan sekuat tenaga. Terkurung di dalam guci-guci itu pecah dengan suara keras, dan dari dalamnya menyembur asap hitam pekat disertai bau busuk menusuk hidung. Asap itu berputar cepat seperti pusaran kecil, lalu berubah menjadi bayangan hitam tinggi yang menggantung di udara. Bayu terpaku. Wajah bayangan itu samar, seperti wajah Sulastri, tapi matanya menyala merah, dan suaranya bergema dari segala arah. "Kau sudah buka pintu yang terkunci, sekarang aku bebas," Rani berteriak. Bayu lari, tapi Bayu tak sempat. Bayangan itu menelusup masuk ke tubuhnya lewat mulut dan hidung, membuatnya tersentak dan jatuh tersungkur. Tubuh Bayu bergetar keras, matanya berputar putih. Suara perempuan itu kini keluar dari mulutnya. "Satu tubuh untuk satu jiwa. Kau milikku sekarang." Rani menangis keras. "Lepaskan dia. Aku yang salah. Jangan dia." Bayu, atau entah siapa yang kini menguasai tubuhnya, berdiri perlahan. Ia menatap Rani dengan mata merah menyala. "Kau menungguku terlalu lama." Rani berlari ke dapur, mencari kain bertulisan mantra dari kotak Pak Darto. Tangannya gemetar saat membaca kalimat yang ia tak mengerti. Begitu ia menyebut satu baris kalimat, lampu di seluruh rumah padam. Lalu, suara dari sumur kembali bergema. Blub, blub, blub. Lebih keras dari sebelumnya. Air hitam dari dalam sumur mulai meluap ke tanah, mengalir ke arah rumah seperti makhluk hidup. Rani berlari mundur, tapi air itu cepat menjalar ke seluruh lantai Bayu, yang kini dikuasai sesuatu, melangkah pelan ke arahnya, matanya kosong. "Sudah saatnya kau ikut ke bawah, Ron." Suaranya serak dan bergema. Rani menatapnya sambil meneteskan air mata. "Bayu, aku tahu kamu masih di dalam sana." "Luan dia." Tubuh Bayu berhenti sejenak.
menggigil keras, seolah dua jiwa berebut kendali. Aku nggak bisa. Keluarkan dia, Ron. Rani menggenggam kain mantra erat-erat, lalu membungkus guci yang sudah pecah dengan potongan kain itu. Ia berteriak membaca satu baris terakhir. Kembalikan yang hidup pada tanah dan yang mati ke dalam air. Tiba-tiba tanah di sekitar sumur terbuka, seperti ditarik dari dalam bumi. Suara jeritan menggema keras, suara perempuan dan anak kecil bersamaan. Air hitam tersedot ke dalam lubang itu bersama tubuh Bayu yang masih menjerit. Rani mencoba menarik tangannya, tapi tangan Bayu menggenggam pergelangannya erat. Kita janji nggak akan pisahkan. Rani menjerit keras. Bayu. Lalu semuanya gelap. Keesokan harinya pagi hari, Gang 7 kembali sepi. Beberapa warga melihat air dari selokan belakang rumah Bayu berubah hitam selama semalam penuh. Tapi begitu dicek, rumah itu kosong. Tak ada Rani, tak ada Bayu. Dan di tepi sumur, hanya ada sebuah boneka kain merah yang basah, duduk menghadap pintu belakang rumah. Sementara dari dalam sumur terdengar suara kecil bernyanyi pelan. Bangun pagi, kucimu pakai air dari sumur ibu. Lalu tawa lembut seorang wanita menyusul di akhir lagu dari Kayohan. Terlihat Pak Darto berdiri di ujung gang, menatap rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Rumah itu memang gak pernah nyari penghuni. Rumah itu cuma nyari pengganti. Sudah seminggu sejak malam hujan itu. Malam ketika suara jeritan Bayu dan Rani menggema dari halaman belakang, lalu menghilang bersama air hitam yang menyedot semuanya ke dalam tanah. Kini, rumah di ujung Gang 7 dibiarkan kosong. Namun sejak hari itu, gang itu tak pernah sama lagi. Warga mulai memperhatikan hal aneh. Setiap sore menjelang maghrib, langit di atas Gang 7 lebih cepat gelap daripada tempat lain. Bahkan lampu jalan yang biasanya terang kini redup, seolah takut menyoroti rumah di ujung sana. Lampu baru padam lagi, Bu? Tanya salah satu warga. Bu Wati, pemilik warung di depan gang, mengangguk sambil melirik ke ujung. Iya, Mas. Padahal baru diganti 3 hari lalu, tapi tiap jam 6 pasti langsung mati sendiri. Mereka bicara pelan. Semua orang di sekitar situ mulai menghindari gang itu setelah malam. Ada yang bilang melihat bayangan anak kecil duduk di depan rumah. Bayu, ada yang mendengar suara perempuan tertawa dari arah sumur. Dan yang paling sering terdengar, suara ketukan pelan dari balik pintu. Rumah kosong itu, tuk-tuk-tuk. Suatu pagi, seorang anak kecil bernama Reza, murid SD yang rumahnya tak jauh dari sana, hilang saat bermain petak umpet bersama teman-temannya. Dia sembunyi di ujung gang. Teriak teman-temannya panik ketika para warga mulai mencari. Ketika mereka menelusuri gang itu, jejak kaki Reza terlihat jelas di tanah lembab, tapi berhenti tepat di depan pintu rumah Bayu. Pintu itu sedikit terbuka, bergoyang pelan. Pak RT dan 2 warga mencoba memeriksa. Begitu mereka dorong pintunya, udara di dalam rumah terasa dingin seperti lemari mayat. Bau tanah basah bercampur amis menusuk hidung. Rumah itu tampak sama seperti dulu, hanya saja semuanya tertutup debu dan dindingnya dipenuhi bercak air hitam yang menetes perlahan. Nak, kamu di mana? Teriak Pak Karti. Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara langkah kecil dari arah dapur. Tep, 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 tep. Salah satu warga, Hendra, berjalan pelan ke arah suara itu. Saat menyorot dengan senter, ia melihat sesuatu di lantai dapur. Sebuah boneka merah duduk diam, menghadap ke tembok dengan rambut kain hitam menjuntai panjang tuh. Itu boneka aneh banget, gumam Hendra. Tapi ketika ia menunduk untuk memungutnya, mata boneka itu terbuka. Dan dari belakang tembok terdengar suara anak kecil tertawa lirih. Aku udah gak main petak umpet lagi. Hendra menjerit dan melempar senter. Lampu senter berputar di udara, memantul ke arah sumur di belakang. Dan di sana, di bibir sumur, tampak Reza berdiri diam, tubuhnya kaku. Wajahnya pucat kebiruan. Reza! Pak RT berlari mendekat. Tapi begitu mendekat, anak itu menatap mereka dengan mata kosong dan berkata pelan, aku disuruh jaga rumah ini. Lalu, tubuhnya terjun ke dalam sumur tanpa suara. Pak RT menjerit ketakutan. Sementara dari dalam sumur terdengar suara tawa perempuan dan anak-anak bersahutan seperti gema. Kabar tentang Reza menyebar cepat. Polisi datang, wartawan lokal berdatangan, dan warga sekitar ketakutan. Namun, anehnya, setiap orang yang datang untuk menyelidiki rumah itu tidak pernah kuat lebih dari 5 menit di dalam. Beberapa langsung keluar dengan wajah pucat. Ada yang muntah, bahkan ada yang tiba-tiba mimisan tanpa sebab. Salah satu petugas berkata lirih saat diwawancarai. Di dalam rumah itu, waktu terasa berhenti. Dan saya dengar seseorang berbisik di telinga saya. Padahal saya sendirian. Akhirnya rumah itu disegel. Tapi segel polisi pun tak bertahan lama. Setiap malam, papan segel itu selalu terlepas sendiri, jatuh ke tanah. Pak Darto,
yang dulu membantu Bayu merasa bersalah. Ia tahu semua ini bukan sekadar santet nyasar. Ini kutukan hidup. Karena dulu, rumah itu dibangun di atas tanah tempat seorang dukun wanita dikubur secara tidak layak. Sulastri ia tahu satu hal, kalau rumah itu dibiarkan, arwah Sulastri akan mencari tubuh baru untuk ditinggali. Malam itu, Pak Darto datang dayam-dayam ke rumah itu membawa bungkusan kecil berisi kemenyan dan air garam. Ia menyalakan senter dan mulai berjalan masuk. Begitu melewati pintu depan, suara desahan panjang terdengar dari dalam rumah. "Kau datang lagi, Darto." Pak Darto menatap sekeliling. "Aku cuma mau menutup pintu yang seharusnya nggak pernah dibuka, Las. Kau udah cukup lama di sini." Suara itu tertawa pelan. "Kau pikir aku masih di sini? Aku sudah ada di semua orang yang pernah menyebut namaku." Tiba-tiba, lampu senter Pak Darto mati. Dalam gelap, ia mendengar suara langkah kaki anak kecil, cepat dan berlarian di sekelilingnya. Lalu, sesuatu menarik ujung sarungnya keras sekali. Ia menoleh dan melihat tangan kecil yang basah mencengkeram kainnya. "Tinggalkan kami sendiri," kata suara anak itu. Pagi harinya, warga menemukan Pak Darto tergeletak di depan rumah Bayu. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, tapi matanya terbuka lebar, menatap ke arah sumur. Polisi menyatakan ia meninggal karena serangan jantung. Tapi, warga tahu, bukan itu penyebabnya. Karena di tangan Pak Darto, masih tergenggam kain kecil bertulisan mantra. Dan di balik kain itu, ada tulisan yang baru muncul entah dari mana. Rumah ini menolak ditinggalkan. Sejak hari itu, Gang 7 berubah total. Siapapun yang lewat setelah maghrib, selalu kembali ke tempat semula tanpa sadar. Seperti berputar di lingkaran. Beberapa ojek online yang mencoba lewat bahkan melaporkan rutenya di peta digital. Berulang-ulang di tempat yang sama, dan setiap pukul 2 dini hari. Warga sekitar mengaku mendengar ketukan dari arah rumah Bayu. Diikuti suara perempuan menyanyi pelan, "Bangun pagi, cuci muka, pakai air dari sumur ibu." Ketika suara itu berhenti, seluruh gang menjadi hening. Lalu, dari jauh, terdengar suara anak kecil berbisik, "Sekarang giliranmu." Beberapa hari kemudian, sebuah keluarga baru, pasangan muda dengan seorang bayi, terlihat sedang menandatangani surat sewa rumah itu. Pemilik kontrakan berkata, rumahnya memang sepi, tapi murah. Gak ada yang menempati lagi sejak beberapa tahun. Saat malam tiba, bayi mereka menangis terus. Sang ibu menimang sambil mengelus punggungnya pelan. "Esti, diam nak, ibu di sini." Tapi dari arah dapur, terdengar suara lain menimang bersahutan. Suaranya serak tapi lembut. "Ibu juga di sini." 3 hari sudah, keluarga baru itu menempati rumah di ujung gang. Mereka adalah Arman, istrinya Dwi, dan bayi mereka yang baru berumur 7 bulan, Rara. Awalnya semua terasa biasa saja. Rumah memang sedikit lembab dan berbau tanah. Tapi setelah dicat ulang dan diberi pengharum ruangan, Arman merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun sejak malam kedua, Rara tidak mau berhenti menangis setiap pukul 2 dini hari. Tangisannya nyaring dan panik, seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Pada malam ketiga, Dewi terbangun karena suara tangisan Rara lagi. Jam dinding menunjukkan jam 2:13. Ia bangkit, berjalan ke kamar bayi sambil menguap. Tapi begitu membuka pintu kamar, bau anyir seperti darah basah langsung menyambut. Rara menangis keras di tempat tidurnya, sementara mainan gantung di atasnya berputar sendiri walau tak ada angin. "Rara, Esti, tenang ya, nak." Dewi menimang bayinya. Saat itu ia mendengar sesuatu. Suara berbisik dari bawah tempat tidur. "IBU... Jangan bis..." Bayinya tidur. Dewi tangannya gemetar saat menunduk pelan untuk melihat ke bawah tempat tidur. Dan di sana, di balik gelap, ada 2 mata kecil menyala merah, menatap balik padanya. Dewi menjerit dan langsung berlari keluar kamar sambil membawa bayi. Arman terbangun dan segera memeluk mereka. "Ada apa, Wi? Kenapa kamu jerit malam-malam?" Dewi gemetar, air matanya menetes. "Ada yang di bawah tempat tidur Rara." Matanya merah. Arman menghela napas berat, mencoba menenangkan. "Itu cuma bayangan. Aku periksa." Ia masuk ke kamar bayi, menyalakan lampu dan menunduk melihat ke bawah ranjang. Kosong, tak ada apapun. Namun begitu ia berdiri, mainan gantung bayi berhenti berputar mendadak. Dan dari arah lemari terdengar ketukan pelan. Tuk, tuk, tuk. Arman menelan ludah, lalu membuka pintu lemari perlahan. Kosong, hanya baju bayi dan popok. Tapi ketika ia menutup pintu lemari, pantulan di cermin di sebelahnya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Di cermin itu, ia melihat seorang perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya hitam legam. Arman berbalik spontan. Tak ada siapa-siapa. Namun di cermin, bayangan itu masih ada.
menatapnya sambil tersenyum. Arman memutuskan mereka akan pindah besok. Namun saat ia mencoba membuka pintu depan rumah untuk keluar membeli makanan, kunci pintu tidak bisa diputar. Ia mencoba jendela pintu belokong, semuanya macet seperti terkunci dari luar. Dewi, kuncinya macet semua, kayak nggak bisa dibuka. Dewi, yang sedang memberi makan bayi, menatapnya panik. Maksud kamu, kita nggak bisa keluar? Arman mengangguk. Entah kenapa semua pintu kunci sendiri, bahkan jendela juga. Dewi mencoba mengintip keluar lewat celah kecil di jendela dapur, tapi yang terlihat hanya kabut tebal menutupi seluruh halaman. Gang di luar rumah hilang, seolah rumah itu terapung di tengah kabut abu-abu. Menjelang malam, suara tangisan mulai terdengar dari halaman belakang. Tangisan itu lirih, seperti suara anak kecil. Rara langsung menangis keras lagi. Padahal jam baru menunjukkan pukul 11. Arman menatap Dewi. Kamu di sini sama Rara? Aku cek ke belakang. Jangan, Man. Jangan keluar. Aku cuma mau lihat kalau ada orang di sana. Aku harus pastikan. Dengan senter di tangan, Arman keluar lewat pintu dapur yang akhirnya bisa dibuka. Tapi begitu ia melewati ambang pintu, udara berubah dingin dan lembab. Suara tangisan semakin jelas datang dari arah sumur di ujung halaman. Ketika ia mendekat, terlihat bayangan anak kecil duduk di pinggir sumur. Rambutnya panjang dan basah. Nak, kamu siapa? Teriak Arman. Anak itu menoleh perlahan. Wajahnya adalah wajah Rara, tapi lebih besar. Seolah Rara berumur 10 tahun dengan mata hitam penuh air. Aku Rara, tapi aku yang dulu. Arman mundur, wajahnya pucat. Apa maksudmu? Mereka mau aku tinggal di sini sama Ibu Sulastri. Anak itu tersenyum, lalu menyelam ke dalam sumur, menimbulkan cipratan air hitam pekat. Arman menyorot senter ke dalam sumur, tapi yang terlihat hanya permukaan air bergolak, seolah ada sesuatu besar bergerak di bawahnya. Sementara itu, di dalam rumah, Dewi duduk di ruang tamu sambil memeluk Rara. Lampu berkedip, lalu padam. Rara berhenti menangis. Matanya menatap lurus ke pintu kamar tidur. Rara, kenapa nak? Dari pintu kamar tidur, perlahan muncul sosok perempuan berjalan keluar. Rambutnya panjang basah, mengenakan daster lusuh penuh noda. Wajahnya pucat, dan dari mulutnya menetes cairan hitam. Bayi itu milikku. Dwi menjerit, mundur sambil memeluk Rara erat. Jangan sentuh anakku. Perempuan itu tersenyum aneh. Kau tinggal di rumahku, berarti anakmu jadi milikku juga. Tiba-tiba, semua jendela rumah terbanting menutup sendiri. Suara-suara berbisik muncul dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Ibu Sulastri, Ibu Sulastri. Dewi menutup telinganya, menangis histeris. Lalu lampu kembali menyala, tapi Rara sudah tidak ada di pelukannya. Arman masuk terburu-buru dari belakang rumah. Dewi, aku lihat Rara di sumur. Tapi ia berhenti. Dewi berdiri di tengah ruang tamu. Rambutnya agak kekoken, matanya kosong. Dewi, perlahan Dewi menoleh ke arahnya. Rara udah tenang sekarang, Man. Dia nggak nangis lagi. Mana Rara? Dewi menunjuk ke arah kamar bayi. Arman langsung berlari dan membuka pintu. Tapi kamar itu berubah total, dindingnya basah, berlumut, dan di tengah ruangan ada sumur kecil yang tak pernah ada sebelumnya. Di dalam sumur itu, Rara duduk, tubuhnya pucat, matanya kosong, sambil menggenggam boneka merah. Rara! Arman berusaha menarik anaknya, tapi begitu menyentuh air, tangannya terasa terbakar. Papa, jangan tarik aku. Aku udah di sini sama mereka. Di belakang Arman, suara Dewi berubah berat dan serak. Kita semua akan di sini, Man. Selamanya. Arman menoleh dan melihat Dewi sudah berdiri dengan wajah penuh air hitam menetes. Matanya gelap, senyum lebarnya bukan senyum manusia lagi. Keesokan harinya, warga menemukan pintu rumah itu terbuka lebar. Tidak ada siapapun di dalam. Rumah itu tampak lebih tua, lebih kotor. Dan di tengah ruang tamu kini ada sumur kecil yang tak pernah ada sebelumnya polisi datang. Tapi mereka hanya menemukan satu hal aneh. Dinding penuh tulisan kecil yang seolah ditulis dengan arang. Kalimat yang sama berulang-ulang. Rumah ini tidak bisa ditinggalkan. Dan di depan pintu, duduk boneka merah yang basah, memegang potongan foto keluarga kecil yang sudah pudar. Beberapa bulan kemudian, rumah itu kembali disewakan. Pemilik kontrakan bilang, rumahnya sering kosong karena orang gampang takut. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kok. Cuma kadang malam-malam suka terdengar suara bayi nangis. Dan di ujung gang, jika seseorang berjalan sendirian lewat tengah malam, akan terdengar suara lembut dari arah rumah itu. Bernyanyi pelan, bangun pagi, cuci muka, pakai air dari sumur ibu. Lalu suara perempuan menjawab dengan tawa rendah, ayo masuk, pintunya nggak terkunci.